Oke. Oke. Ya, silakan Bu Rizky. Oke Bu, mulai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. guru hebat se-Indonesia, terutama Skepti. Kembali kita akan mengadakan diskusi virtual di sesi yang kelima dengan pematerinya dengan saya sebagai hostnya dan moderatornya Ibu Marliana Yunani dan pemateri presenternya Ibu Iponi Sembari. Langsung saja supaya tidak memperpanjang waktu, saya serahkan kepada moderator Ibu Marliana Yunani. Baik, terima kasih Ibu Rizky sebagai host sesi ini. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariana Yunani bertugas sebagai moderator hari ini, yang akan diisi paparannya oleh Ibu Iponi Sembari. Kepada Ibu Iponi Sembari mohon ditampilkan slide atau judul materinya Ibu. Iya, sebentar Bu ya. Oke. Iya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita persilakan kepada Ibu Iponi Sembari untuk memaparkan materinya. Kemudian nanti kita akan berikan kesempatan kepada para peserta yang berada di grup ini untuk bertanya kepada hal-hal yang kurang dipahami atau sharing terkait paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Iponi Sembari. Kepada Ibu Iponi dipersilakan Bu. Iya. Baiklah, terima kasih Bunda Mariana Yunani atas kesempatannya, dan terima kasih juga kepada partisipan yang sudah bergabung di siang hari ini. Baiklah, sebelum saya memaparkan materi ini, saya ingin sedikit menyampaikan sebuah pepatah Arab. Ya, pepatah Arab yaitu manjadda wajaddah, yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil, pasti akan sukses. Bergerak dari itulah saya ingin menyampaikan sedikit pengalaman sederhana saya di tahun ajaran 2015-2016, di mana saat itu saya mencoba melakukan PTK, penelitian tindakan kelas, yang akhirnya alhamdulillah juga membawa saya untuk seminar nasional di Malang, di Kota Batu, dengan seluruh guru-guru se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, di mana judul yang saya ambil yaitu penggunaan role play, ya, role play atau bermain peran untuk meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris, yaitu terutama pada materi congratulating others atau memberi ucapan selamat kepada orang lain. Saya lakukan di kelas 10 TKJ 2, yaitu teknik teknik komputer jaringan 2 tahun akademis atau tahun ajaran 2015-2016 di SMK Negeri 6 Batam. Jangan sayang, putus nanti speakernya. Maaf Bapak Ibu ya, nyambi ini ya. Kemudian kayaknya iya, ini sedikit kegiatan yang telah berlangsung ya. Biasa kalau sekarang kita sudah banyak ya dengan berbagai macam teknologi agar siswa didik kita mampu berbahasa Inggris. Nah, akan tetapi model role play ini bisa dilakukan tanpa teknologi yang sekarang banyak digunakan, yang sudah canggih, baik secara virtual, dan ini digunakan juga bisa secara langsung di kelas, dan juga bisa berlaku bukan hanya pada pembelajaran bahasa Inggris, tapi juga saya lihat pernah dilakukan juga pada pelajaran agama dan juga pelajaran PPKN ya. Adapun latar belakang saya untuk melakukan PTK ini pada tahun ajaran tersebut, di mana saya lihat siswa ini sangat
sangat pemalu ya, pemalu, bahkan tidak mau berbicara. Terkadang di awal itu saya menyampaikan good morning students, hanya satu orang yang mau menjawab. Nah, itu pun sempat saya tanyakan kenapa tidak mau menjawab ya. Kemudian di sela-sela waktu saya sempat ngobrol sama anak-anak. Ternyata selama ini pembelajaran bahasa Inggris itu hanya berpusat kepada guru. Nah, inilah, gurunya lebih banyak berbicara, muridnya jadi kurang. Kemudian juga yang namanya bahasa Inggris itu kan sebenarnya bahasa tentu harus diucapkan. Tapi yang terjadi justru siswa itu dulunya lebih cenderung hanya kepada fokus kepada teks ya, fokus kepada teks. Jadi hanya reading ya, bukan berbicara dengan makna yang disampaikan atau yang akan diterima. Kemudian juga masalah media yang terbatas, sehingganya menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, dengan rendahnya motivasi siswa dalam belajar bahasa Inggris tentunya akan berdampak kepada ya menurunnya, rendahnya kompetensi dalam kemampuan berbicara di bahasa Inggris. Ya, perlu sedikit saya sampaikan bahwasanya speaking skill adalah salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seseorang atau siswa selain dari keterampilan menulis, membaca ataupun secara gramatikalnya. Nah, speaking inilah namanya bahasa tentu harus berbicara. Oleh sebab itulah saya berusaha untuk melakukan penelitian tindakan kelas ini dengan segala komitmen yang ada dengan siswa, yaitu menggunakan role play. Ya. Dimana metode yang saya gunakan tidak terlalu rumit ya. Saya hanya menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana populasi siswanya satu kelas itu terdiri dari 43 siswa, yaitu kelas 10 TKJ 2. Kemudian instrumen yang saya gunakan observasi ya, lembar observasi, kemudian adanya tes, di mana tes ini berupa performa siswa di depan kelas untuk speaking ya, role play dengan temannya. Kemudian ada kuesioner, lembar tanya jawab kepada masing-masing siswa. Untuk indikator bahwasanya penelitian tindakan kelas ini berhasil atau tidak, saya mengambil 85% siswa harus aktif dan 85% itu harus melebihi dari KKM 75 KKM-nya. Nah, di sini saya juga waktu itu masih belajar dalam memahami kurikulum 2013. Nah, saya berharap bukan sampai 85 saja mentok, tapi berharap dengan segala komitmen dan kesungguhan yang ada, saya berharap mulai dari pertemuan pertama sampai saya ambil 3 kali pertemuan itu bisa melebihi target yang saya inginkan. Nah, untuk langkah yang pertama di sini saya pada pertemuan pertama ya, pertemuan pertama yaitu warming up ya, pemanasan dulu dengan menampilkan video ataupun gambar-gambar bagaimana role play itu tentang memberi ucapan selamat kepada orang lain. Siswa di sini diperlihatkan dengan video tersebut, ya setidaknya bisa menangkap seperti apa nanti mereka akan melakukannya. Kemudian dalam kelompok siswa pun memilih partisipannya, siapa yang akan berlaku ya, misalnya sebagai guru dalam bermain peran atau tanpa mengganti nama masing-masing. Karena tujuan saya di sini adalah agar anak mau berbicara bahasa Inggris, terlepas dari apapun kelebihan dan kekurangan yang dimiliki siswa saya tersebut. Kemudian langkah berikutnya mempersiapkan role play tersebut masih dalam kelompok. Berikutnya pada pertemuan kedua mulailah untuk praktek atau latihan role play-nya. Di sini saya membawa siswa ke perpustakaan supaya kondisinya lebih tenang, tidak disertai dengan bisingnya siswa yang lain sibuk menghafal, sibuk mempraktekkan. Nah, dan juga di pustaka untuk mendiskusikan dan mengevaluasi di mana yang salah, di mana yang kurang, apa yang mesti diperbaiki. Ya, tentunya dengan bimbingan saya sebagai guru bahasa Inggrisnya.
Dan yang terakhir pada pertemuan ketiga mereka melakukan praktik yang kedua, role play. Ini saya bawa ke luar kelas ya, kondisinya itu dekat taman supaya di sini lebih fresh lagi, dan anak-anak pun dengan kelompoknya berada di posisi yang lain yang tidak jauh dari taman lah. Dan selanjutnya setelah praktik yang kedua ini mereka pun tetap diberi kesempatan berdiskusi dan evaluasi kedua untuk lebih memperbagus lagi tampilan dan speaking mereka. Dan yang terakhir barulah performance yang sesungguhnya untuk mengambil nilai keterampilan berbicara ini. Ya. Nah, di sini ada temuan pada presentasi tentang keaktifan siswa. Pada pertemuan pertama memang lebih dari yang saya harapkan pertama tadi, di mana yang saya harapkan tadinya 85%, ternyata di luar dugaan itu 95,12% siswanya aktif. Kemudian pada pertemuan kedua naik lagi 97,5%, dan pada pertemuan ketiga semua siswa aktif, tidak ada satupun yang pasif, yang hanya duduk-duduk kemudian tidak mau berbicara ya, atau malu-malu. Semua sudah tercoverkan. Terus terang bagi saya, dengan kondisi dan latar belakang siswa baik dari rumah ya, bahasa ibu yang mereka gunakan, kemudian kebiasaan mereka di rumah berbahasa seperti apa, bahkan memang ada salah satu siswa itu yang tidak fasih berbahasa Indonesia. Dia lebih fasihnya berbahasa Palembang. Kadang-kadang dia tidak paham saya ngomong apa ya. Kadang saya pun tidak paham juga dia berbicara apa gitu. Nah, di sini memang sangat surprise bagi saya ya, untuk siswa yang memang latar belakangnya sangat jauh dari bahasa Inggris, dan dengan fasilitas yang sangat terbatas baik di rumah maupun di sekolahnya. Dan mereka memang tidak pernah mengikuti yang namanya bimbel seperti anak-anak yang berkemampuan lainnya. Nah, ini adalah skor keterampilan berbicara siswa yang didapatkan, di mana 97,50% siswa sudah melampaui batas KKM 75%, 75. Nah, dengan skor rata-rata itu 83,70. Nah, pada saat itu memang ada di sini 3 orang siswa ya, menurut daftar absennya, yang siswa ke-8, kemudian siswa ke-25 dan 43 saat itu tidak hadir, izin sakit. Ya. Nah, kemudian dari kuesioner yang saya berikan kepada siswa, di mana respon siswa terhadap role play ini sangat menyenangkan ya. Di sini ada 3 ya, excited, menyenangkan dengan role play itu sekitar lebih kurang 97,14 ya, nah. Dan 88,57% siswa merasa terselesaikan masalahnya ya, masalah berbicara itu dengan role play. Dan yang terakhir, siswa semakin semangat belajar dengan teknik role play ini, yaitu sekitar 94,29%. Berikutnya ya, dari semua ini saya pun bisa menarik kesimpulan bahwasanya role play ini mampu meningkatkan kemampuan atau kompetensi berbicara siswa, khususnya di bahasa Inggris. Kemudian siswa pun termotivasi untuk berbicara bahasa Inggris, dan siswa pun akhirnya memberikan respon positif terhadap bahasa Inggris itu sendiri, bahwasanya bahasa Inggris bukanlah pelajaran yang momoknya sulit, kemudian gurunya killer katanya kan, kemudian bahasa yang susah, bukan. Dan saran yang saya sampaikan dari hasil ini, sebaiknya semua peneliti ya, terkhusus guru ya, lebih bersemangat lagi untuk memberikan ya riset lain yang berbeda dengan konteks yang berbeda. Dan juga untuk kepala sekolah sebaiknya juga memberikan pelatihan kepada guru-gurunya dalam hal pengembangan pembelajaran ya, medianya maupun strateginya. Termasuk saya sendiri juga masih membutuhkan, apalagi di zaman now ini
Dan yang terakhir, guru-guru sebaiknya menggunakan teknik role play ini dalam pengajaran keterampilan berbicara bahasa Inggris. Itulah untuk mencapai kesuksesan siswa untuk mampu berbicara bahasa Inggris. Ya, adapun sedikit saya ingin sampaikan juga. Ada di sini temuan saya ketika siswa itu, ya di sini ya ada temuan, tabel temuan sedikit. Pada latihan pertama dan latihan kedua ya ada temuan yang kami diskusikan, evaluasikan pada setelah masing-masing praktek ini, yaitu temuannya adalah ya siswa itu sedikit pasif ya. Pasif di sini kadang dia cenderung diam. Dalam mungkin dia ada yang mengingat-ingat kembali apa yang harus disampaikan, apa yang harus diomongkan, walaupun sebelumnya sudah ditulis dulu teksnya apa, tapi masih pasif, masih banyak juga yang diam. Kemudian lagi juga salah dalam melafazkan kata-kata dalam bahasa Inggris. Ya misalnya mengatakan I know menjadi I can know, yang dibaca apa yang tertulis itu yang dibaca. Kemudian misalnya listen menjadi listen, ya salah mempronouncekan, salah melafazkan, ya dikhawatirkan salah artinya. Kemudian lagi nah kesulitan dalam memaknai kata atau kalimat yang disampaikan, inilah kadang lupa kan. Nah kemudian kesalah dalam struktur kata ataupun kalimat. Kemudian berbicara dalam suara yang rendah atau tidak malu untuk mengeluarkan suaranya, sehingga suaranya hampir atau nyaris tidak terdengar. Kemudian lupa dengan dialog karena konteksnya masih menghafal, bukan menangkap makna ya, masih menghafal bukan menangkap makna yang seharusnya tidak perlu terlalu dihafal. Karena di dalam bahasa Inggris itu sebenarnya baik itu secara gramatikal ataupun kalimat yang disampaikan, yang penting maknanya tersampaikan. Jadi tidak harus melulu menghafal. Justru menghafal akan mempersulit berbicara. Kemudian yang terakhir merasa malu ya. Nah inilah kadang siswa ini ya, anak SMK ataupun anak SMA ya, kadang baru ngomong bahasa Inggris ya, nah seperti itu ya. Jadi masih ada ini yang malu-malu ya. Lalu solusinya apa ketika kami diskusi ya, saya bimbing kemudian kami evaluasi kembali ya, tentunya diulang lagi. Yang pastinya tetap memberikan motivasi ya, bagaimana menciptakan kelas yang menyenangkan, kemudian menuntun siswa untuk melafazkan setiap kata-kata yang dianggap sulit ya, seperti tadilah yang tertulisnya kenau dibaca itu now ya, kemudian tulisannya creu dibaca dengan kru ya. Memang harus ada repetition atau pengulangan. Yang berikutnya solusi yang berikutnya tetap menuntun siswa untuk mengartikan setiap kata-kata sulit. Justru itulah kami lebih cenderung di pustaka supaya referensi kemudian kamus-kamus bisa dipakai. Jadi tidak hanya mengandalkan satu buku saja. Dan kemudian tetap menerangkan, menjelaskan kembali struktur yang benar itu bagaimana ya. Misalnya mengatakan siswa yang pintar, tentunya smart student, itu terbalik ya kalau dalam bahasa Inggris hukum DM dan MD-nya, bukan student smart tapi smart student. Itu contoh sederhana, karena terkadang siswa juga masih mengartikan tuh dalam konteks Indonesia, bukan dalam konteks Inggrisnya. Dan berikutnya tetap membimbing, mendukung siswa, mensupport mereka ya untuk mengungkapkan suaranya, mengeluarkan suaranya dengan lebih keras, lebih kencang, dan mengingatkan siswa tidak perlu takut akan bila terjadi kesalahan dalam berbicara. Yang penting ngomong dulu, salah benar nanti diperbaiki. Dan yang terakhir tetap tetap mensupport mereka supaya ya tidak canggung, tidak kaku ya, tidak malu ya. Anggaplah ini biasa saja berbicara, ngobrol dengan teman-teman seperti sehari-hari ya. Selain itu saya juga membuat ya tabel kuesioner siswa juga ada. Kemudian ada, nah disinilah rubrik penilaian speaking tadi.
dimana ada beberapa aspek yang perlu dinilai, bukan melulu grammarnya, tidak yang seperti konsep dulu ya, selama ini harus grammarnya harus benar. Nah, tapi tidak melulu seperti itu ya. Seperti ini, adapun rubrik penilaian speaking yang saya pakai yang sederhana saja. Yang penting itu di situ pertama pengucapan ya atau pronunciation-nya. Nah, ada sampai 5 skor, mulai dari mudah dipahami, bahkan ada yang seperti aksennya penutur asli, sampai yang bermasalah. Kemudian aspek tata bahasa. Nah, kalau tata bahasa mungkin kita masih masih tidak harus terlalu idealis. Yang penting siswa ini tersampaikan dulu makna pesan dari dialog mereka. Kemudian pastinya kosakata ini sangat penting. Kalau tidak tahu kosakata, bagaimana kita mau berbicara ya. Dan di sini kelancaran inilah yang mesti dilatih terus agar siswa itu lancar berbicara. Dan mereka pun harus paham di sini ya, comprehension di sini memahami apa yang disampaikan lawan berbicara supaya menanggapinya juga benar. Ya. Saya juga ingin sedikit menunjukkan videonya ya. Video ini dimana siswa saya itu dulu saya bawa ke ke taman ya. Ya, sebentar saya ingin lihatkan. Ya, ini bukti fisik ya di tahun 2000 ajaran ya 2015-2016. Ya, alhamdulillah anak-anak itu sekarang sudah lulus ya, tahun ya sekitar setahun lalu atau 2 tahun yang lalu itu ya. Ya, setahun yang lalu. Sebentar. Nah, ini dia dokumentasi yang contohnya ya, ini role play yang berada di perpustakaan ya, mudah-mudahan masih bagus ini ya. Ya, bagaimana kaku atau sedikit uniknya siswa-siswa ini dalam menampilkan role play mereka ya. Mudah-mudahan bisa disaksikan ini short video ini ya. Tunggu adik bakalan lihat dulu. Iya. Ini pun pustaka kami dulu masih sederhana sekali, bukunya belum banyak, dan alhamdulillah sekarang juga sudah dapat bantuan. Nah, ini ya. Iya, itu ya. Bapak Ibu bisa lihat bahwasanya masih ada yang lupa itu, terbata-bata ya, terbata-bata. Disinilah yang perlunya kami berdiskusi dan mengevaluasi kembali ya, agar anak ini paham, bukan sekedar menghafal. Nah, itu salah satu contohnya ya, salah satu contohnya. Iya, coba saya lihat untuk contoh lagi. Ketika performance mereka di taman pertemuan ketiga itu ya. Nah, itu lebih lancar lagi dari yang pertama. Iya. Iya. Kelihatan sudah semakin lancar dibanding pertemuan kedua tadi. Nggak perlu lagi melihat-lihat teksnya. Iya. Itulah dialog role play singkat
siswa-siswa saya di tahun ajaran 2015-2016, dimana ya alhamdulillah ya saya bisa membantu mereka, membimbing mereka untuk satu materi dulu, dalam hal materi yang saat itu adalah congratulating others, memberikan ucapan selamat kepada orang lain. Ya baiklah Bapak Ibu, saya rasa demikian paparan saya, pengalaman saya yang sederhana ini di tahun ajaran 2015-2016 dengan cara yang sangat sederhana, manual, tanpa menggunakan begitu banyak media, ya hanya bermodalkan kertas, ya paling saya dari HP saya saja yang untuk merekamnya. Memang saya akui membutuhkan usaha yang keras, ya bukan hanya sekedar membiarkan mereka hafal nak, ya tapi tidak, ya memang melelahkan saat itu, tapi lelah itu memang membuahkan hasil. Nah saya tidak menuntut banyak, yang penting anak ini paham, mengerti untuk materi pada KD yang saya sampaikan. Saya rasa demikian dulu. Jika ada pertanyaan barangkali bisa diajukan, sekedar sharing, ya mungkin ada yang lebih ahli atau paham dari saya. Demikian saya sampaikan. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Rizky. Halo. Halo. Halo Vivo. Iya, halo. Jaringan apa nih ya? Ya, halo. Halo Bu Rizky. Iya. Halo. Halo. Bu Yana. Ya. Halo kami. Halo. 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 Gimana Ki? Ya, halo. Aduh, enggak lah kayaknya. Oh, nyambung masih ini. Udah di off kan ini. Udah, screen tadi, share screennya nggak nampak ya? Dari tadi tak kelihatan. Dari awal ya.
Waduh, jari. Wah. Iya, dia. Waduh, apa ini ya? Kok jaringan? Oh, jaringan ya. Ki, jaringannya apa? Oh, itu apa namanya? Tanda seru. Walah. Iya, kena jaringannya nih, ha. Tanda seru dia. Itulah. Mendadak aja. Nah, tunggu dulu, Nak. Tanda seru tiba-tiba nih, pantesan tak Bu itu katanya di restart dulu, di restart. di restart komputernya atau apa nih? Pak, di restart komputernya atau apanya, Pak? Oh, Gimana? di sinyalnya Bu, di sinyalnya Ibu matikan dulu. Terus habis itu hidupkan lagi. Oh, restart. Iya, coba ya saya restart dulu ya. Ini tanda seru ini, pantes lah awak tak nampak dari tadi kan? Oke, ntar ya. Dia tanda seru, Bu. Iya, tanda seru Dia oke. nggak mati, Iya, jadi ini no internet access nih, padahal masih hidup ini. Ya, ntar coba ya, Ki, ya. Ntar coba. Ya. Ibu pakai HP atau ini Bu pakai apa? Pakai laptop. Modem. Pakai Iya, apa? tethering jaringan dari apa? Hotspot ini, tethering. Oh, hotspotnya masih hidup kan? Masih hidup ini. Oke lah, ntar lah coba dulu ya. Tunggu, Dek, ini mati dia, Dek.